Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Alhamdulillah, P3 memang luar biasa ya. Tadi makan pagi semua? Apakah ada yang tidak makan? Siapa? Siapa? Nikita Mirzani. Bukan. Kenapa? Kenapa nggak makan? Sudah makan mie ya? Harus makan. Adik-adik ya, ini tadi ada informasi bahwa di bis itu masih ada beberapa anak yang nggak turun. Setelah ditanyain kenapa kok nggak turun, mereka takut makannya disuruh bayar. Ya, nah ini tak kasih tahu ya bahwa makan kita di setiap jam-jam makan, entah itu makan pagi, makan siang ataupun makan malam, semuanya gratis untuk rombongan kita SMP 2 Randu Dongal. Jangan takut disuruh bayar. Misalnya makan di rumah makan, makan di hotel atau dimanapun ya, itu gratis semua selama kita masih dalam perjalanan outing class. Ya, jadi nggak usah takut disuruh bayar. Sudah dibayar di muka toh. Nah itu dia ya. Jadi nanti makan semua ya, makan siang, makan malam, dan seterusnya sampai besok, sampai selesai acara. Nah, masih ada beberapa kali makan lagi, 5 kali makan lagi loh. Masih ada 5 kali makan lagi. Jadi semuanya harus makan supaya adik-adik tetap sehat, supaya lebih menikmati tempat-tempat wisata yang akan kita kunjungi baik hari ini maupun besok ya. Kalau nggak makan kemudian lemes, itu jadinya nggak menikmati tempat wisatanya. Eman-eman perjalanan jauh dari Kalimas ke sini, kemudian bayarnya juga mahal, dibela-belain sampai mabuk-mabuk di perjalanan, sampai di tempat wisata cuma anteng loyo, nggak menikmati. Sayang sekali ya, seperti itu. Jadi tetap semangat, untuk bisa tetap semangat ada harus makan, itu kuncinya. Oke, ada yang berbahagia, alhamdulillah. Pagi hari ini meskipun tidak cerah-cerah banget, tapi masih bisa dikatakan cerah. Cerah apa ini namanya? Cerah berawan. Semoga tidak hujan ya, sampai dengan nanti sore acara selesai, sampai dengan besoknya. Karena acara-acara kita itu di areal terbuka semua, outdoor semua. Jadi kita berharap untuk tidak turun hujan. Oke, sekarang kita langsung menuju ke Gua Pindul. Apakah ada yang sudah pernah ke Gua Pindul? Belum. Takut? Nggak takut ya. Ya, tapi ya karena hari ini Kak Memet juga Mbak Rifki sedang baik hati, maka adik-adik nanti akan dibagikan pelampung. Selain pelampung juga ada ban khusus untuk duduk ketika menyusuri Gua Pindul. Kita duduk di atas ban yang sudah dirancang sedemikian rupa untuk tempat duduk. Jadi jangan takut ya, semuanya harus ikut menyusuri Gua Pindul. Karena itu kenangan yang mungkin adik-adik tidak akan berkunjung ke sana lagi. Kenapa? Karena mungkin setelah lepas dari SMP, adik-adik kan ke sekolah lanjutan, mungkin kunjungannya bukan ke Gua Pindul lagi ya, ke tempat lain yang lebih jauh, mungkin seperti itu. Nah, Gua Pindul sendiri ditemukan atau dibuka untuk kunjungan umum itu mulai tahun 2010. Adik-adik nanti setelah pulang dari acara outing class ada tugas untuk pembuatan karya tulis, betul? Ya Bu, ini siswa-siswinya setelah pulang dari acara outing class ada tugas pembuatan karya tulis. Nah, pembuatan karya tulis ini berdasarkan penjelasan yang sedang saya jelaskan, ya, cerita atau penjelasan yang saya jelaskan tentang tempat-tempat wisata yang kita kunjungi ya. Jadi ini diperhatikan tentang Gua Pindul dibuka tahun berapa, kemudian ada sejarahnya juga tentang Gua Pindul. Gua Pindul dibuka tahun 2010, dibuka untuk kunjungan umum. Dan Gua Pindul ini adalah salah satu gua yang pernah digunakan untuk iklan produk apa, ayo, pada tahun 2015-an.
ada iklan terkenal yang ternyata pengambilan gambarnya di Gua Pindul. Karena di tengah-tengah Gua Pindul ini ada lubang besar yang apabila pas musim panas itu bagus sekali. Dari lubang tersebut kita pas berada di bawahnya itu seolah-olah seperti ada cahaya dari langit. Keren kan? Ayo. Iklan rokok Jarum. Waktu itu bintang iklannya Benigno Aquino. Ayo, pada nggak tahu pasti ya. Iya, itu sekitar tahun 2014 tahun 2015an. Sudah lama memang. Nah, Gua Pindul ini sebetulnya sudah ada sejak zaman dulu banget. Bahkan kemungkinan ya ini pernah ada sesuatu penelitian di Gua Pindul bahwa bebatuan yang ada di Gua Pindul, yang ada di daerah Gua Pindul di dalamnya itu ternyata berusia sudah ribuan tahun. Jadi Gua Pindul ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, peninggalan zaman purba. Bisa dikatakan seperti itu ya, Adik ya. Nah, dan adapun legenda tentang Gua Pindul, kenapa dikatakan Gua Pindul atau dinamakan Gua Pindul? Ini ada sejarahnya. Ada adik mau tahu? Tahu ya, ini nanti bisa dituangkan di dalam tulisan untuk laporan perjalanan atau pembuatan karya tulis. Siapa tahu nanti kalau ada adik sudah dewasa bisa menjadi penulis-penulis handal, penulis terkenal. Seperti siapa salah satunya coba? Asma Nadia, betul sekali Bu Guru, itu tulisannya keren-keren ya. Kemudian penulis ayat-ayat cinta siapa? Habibur Rahman El-Shirazi. Penulis siapa? Penulis buku yang kontroversial dulu. Ada yang Bu Guru pasti tahu ini Bu Guru. Suci Wotejo, betul. Salman Rushdie Bu, Ibu tahu? Tahu. Itu bukunya nggak benar ya, jangan dibahas. Bukunya menghina umat Islam. Nah, adapun tentang legenda Gua Pindul, kenapa dinamakan Gua Pindul, itu ada sejarahnya ya, bahwa pada zaman dulu kala pada saat itu ada dua orang abdi kerajaan yang diutus oleh sang Panembahan Senopati. Abdi kerajaan tersebut namanya Ki Juru Mertani ya, dan Ki Ageng Panembahan. Ini diutus oleh Panembahan Senopati untuk membunuh seorang bayi. Wah, sadis ya. Kenapa kok bayi tersebut dibunuh? Karena bayi tersebut adalah hasil dari hubungan gelap putri dari sang Panembahan Senopati tersebut. Ya, akhirnya sang Panembahan Senopati tidak bisa menerima kehadiran cucunya tersebut yang ternyata hasil dari hubungan gelap. Akhirnya diutuslah Ki Juru Mertani dan Ki Ageng Panembahan untuk membawa bayi jauh dari istana dan dibunuh. Diutusnya seperti itu. Namun karena kedua orang tersebut ya merasa kasihan, nggak berdosa ya, nggak berdaya apa-apa, jangankan dibunuh, ditaruh begitu saja di tempat terbuka saja, nanti dia bisa dimangsa binatang buas kan, seperti itu ya. Nah, karena kasihan akhirnya Ki Juru Mertani dan Ki Ageng Panembahan tidak tega, maka dia berniat untuk memandikan bayi tersebut dan akan dihanyutkan ke sungai. Mereka berdua sampai di Gua Pindul tersebut. Waktu itu belum terbentuk sebuah gua ya. Maka ketika akan memandikan sang bayi tersebut, diinjaklah pinggiran sungai atau di perbukitan begitu. Tapi tiba-tiba di tanah yang diinjak oleh Ki Juru Mertani amblas ke bawah. Amblas ke bawah, ternyata di bawahnya itu ada sungai yang mengalir dan ada gua yang sangat besar ya. Ada lubang besar yang amblas tersebut yang nanti ada dia bisa lihat di tengah-tengah Gua Pindul itu ada lubang besar bentuknya bulat. Nah, itu lubang bekas yang diinjak oleh Ki Juru Mertani. Nah, akhirnya kedua orang tersebut bersama sang bayi dimandikanlah di situ. Bah. Pada saat mau memandikan bayi, terbenturlah pipi sang bayi tersebut oleh stalaktit dan stalagmit. Apakah ada yang tahu stalaktit dan stalagmit itu apa? Nah, nanti ada yang lihat ya, ada dilihat sendiri di sana. Stalaktit itu adalah batuan yang menggantung dari atap gua ke bawah, dari atas ke bawah membentuk semacam runcing-runcing begitu. Itu namanya stalaktit.
Sedangkan stalagmit adalah batuan yang muncul dari dasar gua ke atas. Itu namanya stalagmit. Itu bagus sekali. Ada yang bentuknya putih karena batuan tersebut ternyata mengandung garam. Itu sejarahnya. Dan kemudian akibat dari benturan terhadap batuan gua tersebut, akhirnya pipi sang bayi pengep. Tahu pengep? Membendul. Kalau orang Jogja sini, orang Gunung Kidul dan sekitarnya itu menyebutnya bendul. Maka tempat tersebut dinamakanlah Gua Pindul sampai sekarang.